Nama saya Sari. Saya seorang ibu. Dan ya, saya melakukan sesuatu yang memalukan untuk dibicarakan. Saya mencoba mengikat cinta suami saya pada diri saya sendiri. Seperti benang merah di pergelangan tangan saya. Jika Anda sekarang berpikir, mengapa? Itu berarti Anda belum pernah duduk di dapur pada malam hari ketika anak sedang tidur. Dan pesan-pesan dingin, "Aku akan terlambat. Jangan tunggu, jangan mulai, masuk ke ponsel Anda." Itu berarti Anda tidak tahu seperti apa rasanya keheningan yang hanya di dalamnya bergemur satu pertanyaan. Mengapa aku masih mencintai? Fikri tahu bagaimana menjadi suara yang indah. Di depan umum dia sopan, lucu, orang yang sangat bisa diandalkan. Dalam foto keluarga, kami seperti etales. Dia memegang bahuku, aku memegang telapak tangan Alia, dan kami semua memiliki senyum lebar yang sama. Namun di rumah, senyum-senyum ini memiliki alamat yang berbeda. Dia pulang, melempar kunci ke meja, membuka kulkas, membuka koran, menutup mata. Terkadang kata-katanya tajam dan bersih seperti pisau baru. Karena kamu, aku lelah. Kamu mengarang ini, kamu ingin berkeluarga, jadi hiduplah. Dan aku hidup. Aku tahu jadwal apotek, di mana sirup obat batuk lebih murah. Aku tahu bahwa Alia takut badai dan menyukai nasi dengan kunyit. Aku tahu segalanya. Kecuali cara mematikan cinta yang menyakitkan. Hal pertama yang mengganggunya adalah bau-bauan. Sejak dia mulai begadang, dia berbau seperti parfum baru yang belum kuberikan. Kemejanya berbau bedak yang belum kucuci. Beberapa helai rambut tipis muncul di kerahnya, rambutku gelap. Itu dari kantor, katanya dengan mudah, bahkan tanpa mendongak. Aku pun mengangguk dengan mudah, seperti orang mengangguk ketika tenggorokanku terasa berpasir. Sore harinya aku mencuci gelas, mendengar rintik hujan di kaca, dan berpikir mungkin semuanya akan baik-baik saja jika aku bertanya pada langit dengan benar. Tetangga saya, Inessa, bercerita tentang perempuan di tepi sungai. Di antara susu dan roti. Ada satu ibu Rina, bukan penyihir, bukan. Hanya membantu. Membangkitkan suami tanpa skandal. Tanpa pertumpahan darah, tanpa kejahatan. Tanpa kejahatan, ulang saya, seolah kata-kata bisa menjadi payung dari hujan. Saya tidak percaya pada sihir. Saya percaya pada teh, selimut, dan fakta bahwa anak-anak lebih cepat pulih di pangkuan ibu mereka. Tapi malam itu, saya percaya pada apapun, asalkan dua suara orang dewasa bisa terdengar lagi di rumah dan bukan satu. Rumah Ibu Rina terasa hangat, bagai hembusan napas di telapak tangan. Rempah-rempah di rak beraroma musim panas. Ia menatapku seolah sudah lama mengenalku, bukan namaku melainkan rasa lelahku. "Untuk apa kau datang?" tanyanya. "Untuk menjemputnya kembali," kataku. "Untuk apa?" ulangnya. Aku tak bisa menemukan kata lain selain satu. Karena Ali. Ia mengangguk. Ia tidak menanyakan nama suamiku. Ia tidak bertanya apa yang dikenakannya atau di mana ia bekerja. Ia bertanya, "Apakah ada keheningan atau guntur di dalam dirimu?" Aku menjawab, "Guntur." Ia memberiku air hangat. Ia mengucapkan beberapa kata yang terdengar seperti lagu pengantar tidur. Ia meletakkan benang merah di atas meja dan tak menyentuhnya. "Jika ada sesuatu yang menahanku," katanya, "itu bukan benangnya." Aku mengangguk meskipun aku tak mengerti. Kami belum sepakat tentang hal seperti itu. Tak ada lilin, darah, atau bisikan di persimpangan jalan. Hanya ada tolong dariku dan jaga dirimu darinya. Keesokan harinya, Fikri pulang lebih awal dari biasanya. Ia membawakan Ala sebuah pita dan sebuah mangga untukku. Ia memelukku erat sekali hingga napasku kembali sesak. "Maaf, aku kasar," katanya, "banyak kerjaan." Ku dengar banyak kerjaan, tetapi dalam hatiku, semuanya akan baik-baik saja bersama kita bersemi. Aku memasak nasi,
menertawakan ceritanya, mendapati diriku menghitung napasku. Akankah ia hilang? Akankah ia larut lagi? Malam itu, ia melingkarkan tangannya di pinggangku, dan untuk pertama kalinya dalam beberapa minggu, aku tertidur bukan dengan wajah menempel ke dinding, melainkan dengan wajah menempel ke kulit yang hangat. Sesuatu yang aneh terjadi di pagi hari. Kopinya panas, tetapi kakiku serasa seperti kapas. Dia pergi ke balkon dan berbicara di telepon. Aku tak bisa mendengar kata-katanya, tetapi aku tahu intonasinya, seolah-olah seseorang sedang memegang tuas, dan kau berpura-pura memegang kendali. Ketika dia pergi, aku tiba-tiba merindukannya, seolah oksigenku telah direnggut. Dulu aku bisa menunggu, mencuci, menata, menyusun puzzle dari tutup plastik warna-warni. Kini setiap menit tanpanya menyedot seluruh hidupku. Aku meletakkan tanganku di dada dan berbisik, "Ini akan berlalu." Tidak. Malam harinya ia kembali menunjukkan kasih sayang. Ia mencium puncak kepalaku, memeriksa buku catatan Allah dan berkata, "Kamu baik-baik saja." Kata-kata yang tadinya terlontar kini terlontar bagai jarum sambung, cepat dan dalam. Aku tersenyum dan tiba-tiba di balik senyum itu, aku mendapati diriku menangis, pelan, erat, tak terasa. "Ada apa?" tanyanya. "Aku hanya lelah," jawabku. Ia mengangguk seperti mengangguk pada cuaca. Hari-hari berikutnya, cinta terasa seperti panas. Aku mencium aromanya di ruangan kosong. Rasanya ia berada di balik tembok, meskipun ia berada di pusat kota. Aku merinding jika ia terlambat 5 menit dan menghitung pesan yang masuk, seolah jumlah pesanku menentukan berapa lama aku akan hidup. Aku berhenti minum teh karena jantungku sudah berdebar terlalu kencang. Aku berhenti bercermin. Aku melihat seorang perempuan yang kehilangan suaranya. "Berat badanmu turun drastis," kata Inessa ketika ia menemuiku di lift. "Hanya panas," jawabku, dan dalam pikiranku, aku mendengar. "Aku tak bisa berhenti mencintaimu." Suatu hari Allah berhenti di ambang pintu kamar dan bertanya dengan serius, "Bu, apakah ayah berbohong kepada kita?" Aku tak bisa langsung menjawab. Anak-anak memiliki pendengaran yang luar biasa. Mereka mendengar bukan kata-kata, melainkan perbedaan di antara kata-kata. "Ayah sayang kita," kataku hati-hati, seperti meletakkan cangkir agar tidak tumpah. "Apakah ayah sayang?" tanyanya. "Ya," kataku. "Ya, benar." Dan itu menyakitkan. Benar juga, tapi aku membiarkannya di dalam hati. Aku mulai lebih sering duduk di bak mandi sementara air mengisi ember plastik. Suara air bak mandi itu seperti belas kasihan, menenggelamkan pikiranku dan membuat rumah terasa penuh. Aku duduk di tepi bak mandi dan teringat air hangat di rumah Ibu Rina. "Kalau ada yang bisa menahanku, itu bukan benang," katanya. "Apa yang menahanku? Keyakinan, ketakutan, kenangan bagaimana ia menggendongku melintasi halaman basah di tahun-tahun awal karena aku benci rumput dingin, atau benda baru ini, lengket dan panas, yang mencakar kulitku seperti demam." Saat hujan menerpa jendela, Fikri berlama-lama lagi. Ia menulis, "Jangan menunggu." Aku menyalakan ketel, mematikannya. Aku duduk di lantai lalu berdiri. Aku mengobrak-abrik kotak berisi benang. Aku menemukan benang merah yang ditinggalkan Ibu Rina di atas meja. Aku tidak ingat bagaimana benang itu bisa sampai di rumahku. Mungkin aku membawanya karena kebiasaan jaga-jaga. Aku memutar-mutarnya di antara jari-jariku, dan aku merasakan sakit di ulu hati. Seperti tanganmu akan sakit jika memakai cincin berat milik orang lain terlalu lama. Larut malam ia pulang, santai, tercium aroma bedak orang lain dan kolon baru yang sudah kukenal. Aku berpura-pura tidur. Ia masuk ke kamar mandi, lalu berbaring di sampingku, meletakkan ponselnya menghadap ke bawah. Aku merasa kedinginan. Dengan hati-hati aku turun dari tempat tidur dan, tanpa menyalakan lampu, berlutut. Untuk mengambil jepit rambut yang terjatuh,
untuk mengambil kaos kaki dari lantai, alasan apapun, hanya untuk menarik ujung spray. Di bawah tempat tidur tercium bau debu dan kayu. Jauh di dalam, di dekat kaki, aku merasakan sesuatu yang lembut, buntalan kecil berbahan kain tipis. Jantungku berdebar kencang hingga telingaku berdenging. Aku menarik keluar bungkusan itu dan membukanya. Di dalamnya ada sehelai rambutku yang gelap, diikat dengan benang tipis. Dan sebuah anting, bukan milikku. Terang dengan mutiara kecil. Aku tidak tahu berapa lama aku duduk di sana memandanginya. Jemariku teringat semua lubang di daun telingaku. Aku tidak punya anting seperti itu. Mulutku ingin memanggil namanya sendiri untuk bertanya, untuk berteriak, untuk menangis. Tapi aku menutup bibirku dengan telapak tanganku. Di kamar di balik dinding, Allah sedang tidur. Di tempat tidur kami terbaring pria yang sangat kucintai hingga rasanya seperti penyakit. Di tanganku terletak sehelai rambutku dan anting orang lain. Dua benda kecil yang bisa lebih keras daripada badai petir. Aku membungkus semuanya dengan hati-hati dan menyembunyikannya di laci paling bawah lemari, tempat kartu-kartu pos lama dan kancing gaun pertamaku berada. Aku duduk di tepi tempat tidur. Aku mendengarkan napas Fikri, bahkan seperti setelah perjalanan panjang. Dan aku menyadari, aku tak tahu mana yang lebih menakutkan, kebohongannya atau ucapanku. Aku tak bisa berhenti mencintainya. Air bergemuruh di luar. Di dalam diriku juga. Aku mematikan lampu tidur, berbaring miring dan memeluk lututku. Dalam kegelapan di mana dunia menyempit hingga napas dan detak jantungku, aku teringat Ibu Rina berkata, "Jaga dirimu." Aku tak memahaminya saat itu. Kini aku mengerti. Kamu adalah bagian dari diriku yang masih bisa berkata tidak. Bahkan ketika semua hal berbisik, tinggallah. Aku memejamkan mata. Pagi akan terasa panjang. Dan malam takkan berakhir. Namun, di suatu tempat di tengah derasnya hujan, aku mendengar suara baru, sangat pelan, seperti derak benang. Entah itu suaraku atau suara orang lain, tapi kedengarannya. Pagi setelah penemuan di bawah tempat tidur itu bagaikan kaca, transparan dan rapuh. Aku mengantar Alia ke sekolah, mendengarkan ceritanya tentang kerajinan kardus, mengangguk, tersenyum kepada penjaga gerbang, dan sepanjang waktu aku merasakan anting-anting orang lain di sakuku, bagai batu tajam. Aku menyembunyikannya di sana bukan karena perhitungan, melainkan agar tak terlihat. Ada hal-hal yang lebih mudah ditanggung ketika menusuk dalam diam. Fikri mengirim pesan, "Aku jemput kamu nanti malam." Biasanya, kata-kata seperti itu menghangatkan leherku. Seperti di masa kecilku dulu, sekarang terasa dingin. Aku mendapati diriku melakukan sesuatu yang aneh. Semakin lembut dia menulis, semakin gemetar jari-jariku. Sore harinya, dia benar-benar datang bercanda dengan Ala. Bertanya apa yang akan dimasak untuk akhir pekan, dan selama ini dia tanpa terasa menggeser batasan, seperti memindahkan furnitur. Berikan ponselnya padaku untuk dicas. Kenapa kamu sering ke Inesa? Dini terlalu banyak pendapat, jangan dengarkan dia. Kalimat-kalimat ini terdengar seperti kekhawatiran jika tidak dirangkai. Malam ketika hujan benar-benar mulai turun, aku tak bisa tidur lagi. Bukan karena Guntur, suaranya lebih keras di dalam. Aku melepas anting-anting itu, meletakkannya di samping seikat rambut dan tersadar. Kalau tak bertemu Ibu Rina, aku akan berbaring saja di udara dingin ini seperti kain basah. Pagi harinya rumahnya masih tercium aroma musim panas yang sama. Ia menyalakan ketel tanpa bertanya dan berkata lebih dulu, "Apa kau bawa apa yang kau temukan?" Aku yang bawa. Aku letakkan bungkusan dan anting-anting itu. Ia memandang sejenak, seperti orang yang membaca tulisan tangan orang lain. "Ini bukan milikku," kata Ibu Rina lirih. "Dan bukan milikmu. Ini milik mereka." "Siapa milik mereka?"
Mereka yang menyamakan cinta dengan harta. Mereka yang takut akan penolakan darimu. Aku menunggunya mengatakan sesuatu tentang melepasnya, tentang menghidupkannya kembali, tentang memastikan dia tidak berbohong. Dia terdiam lama lalu bertanya, "Kau ingin mengembalikan orang itu? Atau kau ingin mengembalikan hidupmu?" Aku ragu. Aku ingin Allah tidak menangis. "Kalau begitu, urus apa yang bisa kau urus," katanya. "Dirimu sendiri dan dirinya. Tak ada benang yang bisa menahan seseorang yang sudah pergi, tapi benang itu yang menahanmu. Tapi bukan benang itu yang menahanmu. Ia tidak memberiku air maupun ramuan herbal, hanya kata-kata hangat dan resmi. Jika kau takut, jangan datang padaku melainkan ke tempat di mana rasa takut tercatat secara resmi." Aku meninggalkannya dengan marah. Sepertinya ia menolak membantu. Baru kemudian aku akan mengerti bahwa ia menolak ikut serta dalam upayaku untuk merekatkan dengan benang hidup apa yang perlu dijahit oleh seorang ahli bedah. Sore harinya, Dini menelepon. "Aku punya faktanya," katanya tanpa basa-basi. Sebuah alamat, sebuah foto. Di layar, Fikri. Di kaos yang kubelikan untuknya. Berlatar belakang tirai orang lain, dengan seorang perempuan, wajahnya tertutup cermin, tetapi bahunya terbuka, rambut pirangnya yang panjang. Di foto kedua, kunci di telapak tangannya. Di foto ketiga, kantong-kantong belanjaan. Tidak ada yang kejam, hanya hal-hal biasa. Terkadang hal-hal biasa lebih menyakitkan daripada tertangkap basah. "Kamu yakin mau lihat ini?" tanya Dini. Aku mengangguk. "Benda-benda tidak menghilang saat kau menutup mata, hanya saja semakin gelap." "Aku ada di rumah itu," katanya. "Apartemen itu disewa atas nama Tante Nadia. Kamu tahu nama itu?" Aku tahu. Sesekali, Nadia muncul dalam percakapan Fikri beberapa kali sebagai nama rekan kerja. Aku bahkan tertawa saat itu. "Kamu punya klub khusus perempuan di sana?" Sekarang aku merasa hampa. Minggu itu aku mulai mengalami gangguan mental. Aku bisa menyetrika seragam ala dan tiba-tiba menyandarkan dahiku ke pintu lemari karena aroma kain katun yang dicuci membuatku tak bisa bernapas. Aku bisa pergi membeli roti dan mendapati diriku di pintu masuk rumah yang sama dengan yang ada di foto itu, berdiri di seberang, tak mampu menyentuh lantai. Aku bisa duduk di kamar mandi dan mendengar bisikan bukan dari pipa, melainkan dari dalam. "Tinggallah, maafkan aku, dia milikmu." Aku mengerti bahwa itu bukan suara, melainkan demamku sendiri, tetapi itu tidak membuatnya lebih mudah. Allah memperhatikan segalanya. Suatu kali, ketika aku terasa menyusut seukuran sendok teh, ia menghampiriku dan meletakkan telapak tangannya di atas kepalaku. "Bu, dia bohong. Ini bukan tentangmu." Anak-anak berbicara singkat dan padat. Aku tersenyum dan mengangguk, agar tidak merusak kepercayaan dirinya. Lalu aku mengeluarkan kantong sampah besar dan mulai diam-diam mengibaskan barang-barang dari lemari yang tak lagi bisa kuhirup. Kemeja-kemeja yang berbau seperti dirinya, kartu pos lama, botol-botol kosong. Segunung kenangan itu ternyata lucu, banyak kemasan, sedikit makna. Malam harinya, saya memutuskan untuk memeriksa setiap sudut rumah kami, bukan sebagai inspektur, melainkan sebagai dokter bedah. Dini berkata, "Katakan di mana Anda berada. Kalau terjadi apa-apa, saya akan datang." Di kamar tidur kami menemukan benang pertama yang dijahit di tepi gorden, tipis seperti rambut. Di bingkai foto pernikahan kami, sebuah sudut yang dijahit, persis di tempat telapak tangan saya berada, di dapur, sebuah simpul kecil pada tali dari toples gula. Semua ini bisa saja kebetulan. Tapi saya tidak lagi percaya pada kebetulan. Saya mengumpulkan jangkar itu di dalam tas dan membawanya ke balkon. Saya tidak tahu harus berbuat apa dengannya. Saya hanya tahu bahwa jangkar itu tidak boleh menggantung di udara. Malam harinya, akhirnya saya menghubungi nomor yang diberikan Ibu Rina. Kalau takut, pergi sana. Dinas Sosial. Bagaimana kami bisa membantu?
Kata-katanya tersangkut, tapi keluar juga. Saya, itu. Di rumah saya, dia. Kadang-kadang, saya tidak menemukan kata beats. Saya menemukan raise his hand. Saya menemukan yells in your face. Saya menemukan mengunci Anda di dalam ruangan. Saya menemukan kontrol. Suara di ujung sana terdengar datar dan hangat. Anda tidak harus memilih kata yang tepat. Ayo kita selesaikan. Apakah Anda punya anak? Apakah Anda butuh alamat yang aman untuk malam ini? Apakah mungkin untuk mengambil dokumen? Mereka memberi saya rencana. Sangat sederhana, membumi. Di mana menyimpan salinan paspor. Bagaimana cara bersepakat dengan tetangga tentang frasa alarm? Nomor apa yang harus dihubungi jika dimulai? Kemana saya bisa pergi dengan anak selama beberapa hari, kalaupun selamanya? Ini bukan tindakan heroik. Itu seperti memperbaiki jaring di bawah air. Pekerjaan yang tidak akan dilihat siapapun jika semuanya berjalan lancar. Saya menutup telepon, dan untuk pertama kalinya setelah sekian lama, saya merasa bahwa saya tidak hanya memiliki benang merah dan ketakutan, tetapi juga telepon, dan tetangga, dan Dini, dan layanan di mana mereka tidak bertanya. Bagaimana jika Anda memprovokasi ini sendiri? Keesokan harinya, saya bertemu Ibu Rina di kios pisang. Ia mengangguk dan berkata lirih. Seorang perempuan lain datang kepada saya sebelum Anda, dengan mata yang sama, dengan nama yang sama seperti di foto Anda di samping suami Anda. Nadia? Saya merasa dingin di dalam hati. Saya tidak membantunya, kata Ibu Rina. Saya tidak melakukan apa yang diminta oleh rasa iri orang lain. Tapi kota ini punya banyak tangan lain. Dan rasa takut juga, saya berdiri di tengah pasar, di tengah teriakan para pedagang dan aroma pisang goreng, dan suasana menjadi begitu sunyi di dalam hingga saya mendengar koin jatuh. Tiba-tiba saya melihat sebuah pola dengan jelas. Seorang perempuan asing, suami saya, perintah seseorang untuk mengikatnya agar dia tidak pergi. Langkah saya sendiri menuju pintu Ibu Rina, dahaga saya untuk kembali, seolah-olah cinta adalah objek yang bisa diambil dari perbaikan. Apa yang harus kulakukan? Tanyaku tanpa mengalihkan pandangan. Melakukan bukan urusanku, jawabnya lembut. Melakukan adalah tempat segel dipasang dan para saksi datang. Aku hanya orang yang tahu cara menyebut sesuatu dengan nama aslinya, agar kau tidak salah mengiranya dengan mantra. Siang harinya, Dini mengirim foto lagi, kali ini berisi angka-angka. Sewa, tagihan, transfer ke tante itu, dan rekaman audio, di mana Fikri dengan jelas menegosiasikan hari-harinya. Tanpa adegan, tanpa surat cinta, hanya jadwal. Terkadang jadwal lebih menyakitkan daripada pengakuan. Saya mulai mengemas koper darurat saya, salinan dokumen, sejumlah uang tunai, obat untuk Ali, baju ganti, pengisi daya, dan flash disk berisi berkas-berkas penting. Semuanya saya masukkan ke dalam tas olahraga biasa. Saya letakkan di dekat pintu, seperti meletakkan payung di dekat pintu keluar saat musim hujan diumumkan. Alam membantu sebisa mungkin. Ia memasukkan gantungan kunci awan kecil yang lembut ke dalam tasnya. Agar hujannya tidak menakutkan, katanya serius. Aku tersenyum dan mencium puncak kepalanya. Sore harinya, Fikri kembali dan bertanya, "Tas apa ini?" "Untuk kolam renang," jawabku datar. Ia mengangguk tanpa menjelaskan lebih lanjut. Terkadang kebohongan menyelamatkan nyawa, sementara kebenaran belum bisa berjalan sendiri. Malam itu, hujan turun lagi, bukan dari langit, melainkan dari dalam. Fikri menulis bahwa ia akan terlambat. Setengah jam kemudian, lagi. Lalu ia berhenti menjawab. Pada suatu saat, aku mendengar bisikan yang sama yang sebelumnya kukira seperti pipa. "Tinggallah, semuanya akan baik-baik saja, kau tak bisa hidup tanpanya." Aku diam-diam menyalakan perekam di ponselku. Kuletakkan di rak di lorong. Aku membuka obrolan dengan Dini. Kalau aku menulis lupa air di perapian,
Itu artinya kau perlu menelepon? Aku di dekat sini, jawabnya. Mobilnya ada di bawah rumah. Gemuruh guntur semakin dekat. Sepatu seseorang berderak di balik pintu. Kuncinya berputar terlalu cepat. Aku berdiri, menelan ludah dan mengerti. Apa yang akan dimulai selanjutnya adalah alasan mengapa aku mengumpulkan setiap benda kecil, jangkar, ditirai, salinan dokumen, foto orang lain, kata-kata orang lain. Tapi yang terpenting, alasan mengapa aku belajar bernapas lagi, untuk Ellie dan untuk diriku sendiri. Pintu terbuka. Dia masuk, basah kuyup, berbau lotion mahal dan sesuatu yang asing. Dia tersenyum lembut. Kamu belum tidur? Aku menunggu, kataku. Hujan deras menggores kaca begitu keras hingga kilatan cahaya singkat di lorong padam. Sesaat rumah menjadi hitam putih. Dan dalam hitam putih ini, aku melihatnya memandang sekeliling ruangan dengan tatapan tajam dan penuh selidik. Aku berdiri tegak. Di balik dinding ala bernapas teratur. Cahaya merah rekaman itu menyala pelan di rak. Dia melangkah mendekat, tetesan air dari jaketnya jatuh ke lantai dan menyebar membentuk lingkaran hitam. Kenapa kamu belum tidur? Tanyanya lembut. Aku menunggu, jawabku sama lembutnya. Dan aku punya pertanyaan. Aku meletakkan bungkusan dan anting itu di atas meja. Dia bahkan tidak melihat, hanya menyeringai. Histerismu lagi? Kau ingin mengembalikan semuanya sendiri? Kau menginginkannya dan kau mendapatkannya. Sudah cukup. Kata diinginkan langsung menghantam saya. Dia dengan lancar menyerang dengan teknik-teknik yang familiar. Kamu terlalu mudah terpengaruh. Hari ini berat. Ayo kita lakukan besok. Jangan mulai di depan anak-anak. Saya mendengarkan dan pada suatu titik saya mendapati diri saya tidak mendengarnya, melainkan diri saya sendiri. Betapa saya menyetujui besok berkali-kali. Bagaimana besok berubah menjadi setahun? Aku di rumah Ibu Rina, kataku. Dia tidak melakukan apa-apa, katanya. Kalau kamu takut, catat rasa takutnya, jangan bisik-bisiknya. Dia mengerjam. Tentu saja, apakah Anda akan dirawat oleh dukun sekarang? Ponsel di rak berkedip pelan seperti titik merah. Aku hampir tak bisa bernapas, tetapi suaraku tetap tenang. Aku tahu tentang apartemen itu, tentang hari-hari itu, tentang Nadia. Ini pekerjaan, katanya santai sambil meraih bungkusan itu. Singkirkan sampah ini. Saat itu, ponsel bergetar. Sebuah pesan dari Dini muncul di layar, sebuah foto. Aku membukanya tanpa menyembunyikannya, agar dia juga bisa melihatnya. Di dalam foto itu, tampak wanita pekerjanya, telapak tangannya membentuk simpul kecil. Aku mengenali rambutku dalam cahaya apapun. Di bawah foto itu terdapat sebuah alamat dan pesan singkat, ketemu. Aku sudah menelepon polisi ke rumahmu. Aku sedang di luar rumah. Otot di wajahnya berkedut. Kau mengikuti? Tanyanya sambil melangkah. Kau benar-benar? Ia tak menyelesaikan kalimatnya. Ia mendorong kursinya ke belakang begitu keras hingga membentur dinding. Berikan teleponnya, katanya. Dengan suara yang berbeda, aku mundur setengah langkah. Tubuhku mengingat semua gerakan selama bertahun-tahun, tetapi di dalam, seperti lampu, ada sesuatu yang lain yang berbunyi klik. Sebuah batas. Aku tak tahu apakah itu sihir atau disiplin. Tetapi benang yang menarikku kembali tiba-tiba berhenti menjadi besi. Aku mengangkat tangan dan memutuskan benang merah yang selama ini kubawa di saku, sebagai pengingat akan kata tolongku. Suaranya pelan, seperti retakan di embun beku. Aku lupa menyalakan api dengan air, kataku keras-keras, tanpa mengalihkan pandangan darinya. Ini adalah frasa alarm kami dengan Dini. Sedetik kemudian terdengar ketukan singkat di pintu, 2 kali. Tetangga Inessa, sesuai kesepakatan kami. Ia tersentak, melemparkan tatapan marah ke arahnya, lalu melangkah ke arahku lagi. Jari-jarinya mencengkeram bahuku.
Kau takkan pergi, desisnya, dan tak ada kata keluarga dalam desisan itu. Yang ada hanyalah kendali. Aku tidak berteriak. Aku hanya mengulang kalimat itu lagi, lebih keras sambil menatap pintu. Inesa, aku lupa menyalakan api. Seseorang sudah menelepon, alarm mobil berbunyi dari bawah, menandakan Dini telah menekan klakson. Langkah kaki cepat terdengar di lorong. Fikri mencoba merebut telepon. Aku menekannya ke dadaku. Dia menarik lebih keras. Dan saat itu Inesa menyelinap masuk, matanya melotot. Semuanya baik-baik saja? Mereka menelpon? Tanyaku. Mereka sudah dalam perjalanan? Ia mendorong Inesa menjauh dengan bahunya, dan kekasaran kecil ini tiba-tiba mengungkap segalanya. Ia tak lagi berusaha berbicara, ia mulai patah semangat. Tangannya terangkat, sebuah lintasan yang familiar, yang selama bertahun-tahun kusembunyikan dalam kata-kata. Aku tak mundur. Allah berdiri di antara tangan dan wajahku. Ia terbangun dan keluar menuju suara itu. Matanya terpejam, namun tegas. Ibu bilang tidak, kata putrinya pelan. Dan tidak ya, tidak. Tangannya menggantung di udara seolah-olah tangan itu milik orang lain. Dan dalam keheningan itu, langkah berat terdengar dari atas, dua orang berseragam. Mereka masuk dengan cepat seolah-olah mereka masuk ke tempat yang sudah jelas. Selamat malam, permintaan dari tetangga, singkirkan tanganmu. Ini urusan keluarga, ia mencoba tersenyum. Kami sendiri. Teleponnya, kataku kepada polisi tanpa melepaskan jariku. Ini sedang merekam, paket dan antingnya ada di atas meja. Anak itu melihatnya, aku akan membuat laporan. Suaraku tiba-tiba terdengar stabil seperti seseorang yang telah membaca keras-keras selama bertahun-tahun dan tiba-tiba berbicara sendiri. Lalu semuanya seperti instruksi. Paspor, pernyataan singkat, mencatat tanda baru di kulit, proposal untuk perintah perlindungan. Aku menandatangani, menjawab, mengangguk. Dia masih tidak bisa menundukkan wajahnya. Saat itu, pesan mulai berbunyi di tangga. Dini mengirim foto lain dan sebuah catatan singkat. Mereka menemukan hal yang sama pada Nadia. Aku sedang menghubungi pihak layanan. Kita akan pergi bersama nanti. Ketika pintu tertutup di belakang polisi dan Fikri, rumah itu kosong sesaat. Keheningan itu terasa baru, bukan karena takut, tetapi seperti setelah badai petir. Ketika kau bisa mendengar suara tetesan air. Aku terduduk di lantai di samping Ala dan ia menempelkan dahinya ke bahuku. Kita berangkat? Tanyanya. Ya, kataku. Sekarang juga. Kami mengambil tas itu. Inesa menyerahkan selendang itu kepadaku dan mengangguk. Aku di dekat sini. Dini duduk di mobil di bawah. Ia mengelus kepala Alia, dan untuk pertama kalinya setelah sekian malam aku menarik napas dalam-dalam. Tak ada lagi aroma parfum orang lain. Yang ada hanyalah aroma kain basah, jok plastik hangat, dan teh dari termos. Lalu tibalah hari-hari yang dipenuhi kertas. Lamaran, rapat, alamat sementara, perintah resmi untuk tidak mendekat. Tak ada romansa, banyak hal kecil yang harus dilakukan, seperti memperbaiki jaring di bawah air. Kami menetap di sebuah apartemen kecil dengan jendela yang menghadap pepohonan. Aku meletakkan kaktus di ambang jendela, tanaman berduri namun hidup. Ala menggantungkan gantungan kunci berbentuk awan di pegangan lemari. Semoga hujannya baik hati. Suatu sore, Ibu Rina menelepon. Kamu marah sama aku? Tanyanya. Tidak lagi, jawabku jujur. Kalau begitu dengarkan. Aku tidak menggunakan sihir, katanya perlahan. Aku memberimu air hangat dan kata-kata agar kamu bisa mendengar dirimu sendiri. Tapi kota ini punya banyak tangan. Seseorang benar-benar telah mengikat simpul di rumahmu. Biarkan mereka menyelesaikannya di tempat yang mereka tahu cara melepaskan benang-benang yang sah, bukan yang imajiner. Aku mengangguk ke dalam kehampaan. Ambivalensi itu tetap ada. Aku tidak tahu di mana mistisisme berakhir dan keterikatan traumatis dimulai.
aku tahu satu hal. Simpul itu telah putus. Sore harinya, Allah dan aku pergi ke perpustakaan. Ia memilih buku tentang kerang, sementara aku memilih brosur tipis tentang perbatasan dan keamanan. Dalam perjalanan pulang, hujan kembali turun setenang metronom. Bu, kata Allah, apakah ibu masih sayang ayah? Aku memikirkannya. Aku masih dalam masa pemulihan, jawabku. Cinta bukan alasan untuk menahan rasa sakit. Ia mengangguk seperti orang dewasa. Aku mengambil bungkusan dan anting yang sama dari tasku. Kugenggam erat di telapak tanganku cukup lama. Lalu kubuka bungkusnya, kuambil benangnya, dan kulepaskan ke sungai yang mengalir di belakang rumah kami. Air membawanya tanpa efek apapun, hanya membawanya pergi. Kuberikan anting itu ke tempat penampungan untuk didaur ulang, membiarkannya menjadi sesuatu yang berguna akhirnya. Inilah ritualku, salah satu ritual yang tak terlukis dalam buku. Kenyataan, bukan bisikan. Beberapa minggu berlalu. Pengadilan mengeluarkan perpanjangan perintah tersebut. Layanan-layanan itu memberi tanda centang di tempat tolong saya sebelumnya. Dini terkadang tertawa. Lihat, sekarang kamu punya sihir kertas. Itu satu-satunya sihir yang kukenal, jawabku. Di malam hari aku merekam pesan suara, bukan untuknya. Untuk diriku sendiri dan untuk mereka yang mungkin suatu hari nanti menemukan diri mereka di dapurku, dalam keheninganku, dalam aku tak bisa berhenti mencintai. Aku berbicara ke mikrofon. Aku ingin berpegang teguh pada cinta, aku berpegang teguh pada rasa sakitku sendiri. Kupikir benang di jariku adalah keselamatan. Ternyata keselamatan adalah kata tidak. Yang dibaliknya berdiri orang-orang, pintu, hukum dan dirimu sendiri. Jika mereka berbisik kepadamu bahwa tanpanya kamu bukan siapa-siapa, periksa siapa yang berbisik. Seringkali ketakutanmu lah yang diuntungkan oleh keheninganmu. Sementara itu, Alia sedang membuat awan dan rumah dari plastisin. Ia meletakkan satu rumah di tepi meja dan menulis dengan kikuk, "Milik kita." Aku melihat dan menyadari bahwa akhir ceritanya tidak bergemuruh. Tenang, dalam milik kita yang paling tenang ini, ada semua yang kubutuhkan. Kalau mengharapkan adegan balas dendam, tidak akan ada. Akan ada adegan kehidupan, nasi pagi, telepon dari guru, jadwal klub, percakapan dengan pekerja sosial tanpa berjabat tangan. Terkadang, saat melewati cermin, aku memandangi wajahku. Wajahku tidak kuat. Wajahku hidup. Nama saya Sari. Saya seorang ibu. Pernah saya mencoba mengikat cinta pada diri saya sendiri dengan seutas benang dan bisikan. Dan ternyata sayalah yang terikat. Hari ini saya memiliki hal-hal lain di tangan saya. Kunci, dokumen, telepon dengan panggilan cepat, dan telapak tangan putri saya, itu sudah cukup. Jika kau mendengar suara dalam dirimu berkata, "Tinggallah, kau tak bisa hidup tanpanya," periksalah di mana pintu keluarmu. Benar-benar ada, dan ketika kau melangkah, hujan akan tetap turun. Tetapi untuk pertama kalinya, setelah sekian lama kau akan mengerti bahwa hujan itu membersihkan, bukan menenggelamkan. Inilah akhirnya, bukan sihir, melainkan pilihan. Bukan sangkar, melainkan pintu. Bukan bisikan, melainkan suara. Dan kita hidup